Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 138. Di dalam Al-An'am 138 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijrun, dan mereka mengatakan inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. La yat'amuha illa man nasya'u biza'mihim. Menurut tidak boleh memakannya, layat amuha, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki biza'mihim, menurut anggapan mereka. Wal an'amun hurrimat zuhuruha, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya. Wa an'amun la yazkuru smallahi 'alaiha, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya. Iftira'an alaih, semata-mata sengaja membuat kedustaan terhadap Allah. Saya zihim bima kanu yaftarun, kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Saya jazihim bima kanu yaftaruna, kelak nanti Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan balasan kepada mereka bima kanu yaftaruna, dengan apa-apa yang selalu mereka ada-adakan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 138. Marilah sama-sama kita akan coba melihat penafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijrun, dan mereka berkata inilah hewan-hewan ternak dan tanam-tanaman yang dilarang. La yat'amuha illa man nasya, tidak ada yang memakannya, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang kami kehendaki. Biza'mihim, dengan menurut anggapan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan binatang-binatang ternak yang diharamkan punggungnya, yang diharamkan menungganginya. Wa an'amun la yazkuruna smallahi 'alaihi, dan binatang-binatang ternak yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Iftira'an alaih,
pengada-adaan atasnya. Mereka membuat kedustaan, mengada-adakan atasnya. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Nanti kelak Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan balasan dengan apa-apa yang mereka ada-adakan. Ya. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas al-hijru al-haramu mimma haramu minal wasilah wa tahrimun ma haramu. Itu ada kata-kata hijrun. Kalau menurut Ibnu Abbas, al-hijru adalah al-haramu, larangan yang diharamkan. Minal wasilati, daripada unta wasilah. Pengharaman wa tahrimun ma haramu, di mana pengharaman apa-apa yang mereka haramkan sendiri, yang mereka ada-adakan, yang mereka buat-buat. Pengharaman tersebut adalah apa yang mereka haramkan sendiri. Wa kadzalika qala Mujahid wa Dhahak wa Sadi wa Qatadah wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa ghairuhuma wa qala Qatadah wa qalu hazihi an'amun wa harsun hijrun tahrimun kana alaihim minasyayatini fi amwalihim. Jadi kalau menurut Imam Qatadah tentang firman Allah, wa qalu, dan mereka berkata, hazihi an'amun wa harsun, ini adalah binatang-binatang ternak ini dan tanam-tanaman dilarang. Ya, menurut Qatadah tahrimun kana alaihim minasyayatini, pengharaman tersebut atas mereka berasal dari setan. Berasal dari setan. Jadi mereka mengada-adakan pengharaman terhadap hewan ternak dan tanaman-tanaman tersebut bukan datang dari syariat Allah, akan tetapi minasyayatini, dari setan. Walam yakum minallahi ta'ala, dan tidak ada yang demikian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah melarang. Allah tidak pernah melarang akan tanam-tanaman ataupun hewan ternak yang tertuang di dalam Al-An'am ayat 138. Wa qala Ibnu Zaid bin Aslam, dan Ibnu Zaid bin Aslam telah berkata hijrun, tentang kata-kata hijrun. Sesungguhnya mereka mengharamkannya untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Jadi tahrimun kana alaihim minasyayatini fi amwalihim, pengharaman atas mereka tentang harta benda mereka itu datangnya dari setan, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk Tuhan-Tuhan mereka, untuk berhala-berhala mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan yang demikian itu. Wa qala as-sadi la yat'amuha illa man nasya bizamihim. Ya.
tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang kami kehendaki. Bizamihim, dengan anggapan mereka, artinya tidak berdasarkan syariat. Yaquluna, mereka mengatakan haram memakan illa man sya'na, kecuali orang-orang yang kami kehendaki untuk memakannya. Wahazi dan bermula ini Al-An'am ayat 138, ayat yang mulia ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan Qul Allahu azina lakum am alallahi taftarun. Ini ada di dalam surat Yunus ayat 59. Katakanlah olehmu hai Muhammad, terangkanlah oleh kalian terangkanlah oleh kalian apa-apa yang Allah telah turunkan untuk kalian min rizkin, daripada rizki. Faja'altum minhu, lalu kalian menjadikan daripadanya haraman wa halalan, haram halal, ya, haram halal. Qul, katakanlah olehmu, apakah Allah telah memberikan izin untuk kalian, atau kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Ya. Jadi tadi tuh terangkanlah hai Muhammad, kalau mereka begitu, katakan kepada mereka, terangkanlah oleh kalian akan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian min rizkin, daripada rizki, maka kalian mengada-adakan, maka kalian menjadikan daripadanya haraman wa halalan. Ini haram, ini halal. Apakah Allah, katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian, atau kalian mengada-adakan sesuatu yang Allah tidak kemukakan, yang Allah tidak syariatkan? Kalian mengada-adakan kedustaan dengan nama atas nama Allah. Jadi intinya Allah tidak pernah mengada-adakan, tidak pernah mensyariatkan yang demikian itu. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Maidah ayat 103, ya. Jadi Al-An'am ayat 138 senada dengan Al-Maidah ayat 103. Ma ja'alallahu minal bahirati wala saibati wala wasilati wala hamin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kaziba wa aksaruhum la yaqilun. Al-Maidah ayat 103. Tidaklah Allah menjadikan daripada bahirah, dan tidaklah Allah menjadikan daripada saibah, dan tidaklah Allah menjadikan daripada wasilah, dan tidaklah Allah menjadikan daripada ham. Akan tetapi orang-orang kafirlah yang mengada-adakan atas nama Allah akan kebohongan.
wa aksaruhum la yaqiluna, dan sebagian besar daripada mereka la yaqiluna, tidaklah mereka memahami. Hadirin, ini ada kata-kata bahira, wasilah dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan bahira. Pertama adalah bahira, ialah unta betina yang telah beranak 5 kali, dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya. Itu bahira. Saibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Kemudian wasilah ialah seekor domba betina bila melahirkan anak kembar jantan dan betina. Anak yang jantan inilah yang disebut wasilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Kemudian ham ialah unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah membuntingkan. Ham ialah unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah membuntingkan unta betina 10 kali. Nah, mereka itulah, binatang ternak itulah ya, yang akhirnya haram untuk disembelih, untuk ditunggangi dan lain sebagainya. Nah, Allah tidak membuat syariat seperti itu. Mereka lah yang mengada-adakan larangan-larangan yang demikian itu dengan mengatasnamakan Allah. Mereka telah berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala as-sadi ammal an'amu allati hurimat zuhuruha fahiya al-bahiratu wasaibatu wal wasilatu wal hamu. Nah, ini menurut Imam As-Sadi. Dia berkata ada hewan-hewan yang diharamkan menungganginya. Fahiya, maka bermula hewan tersebut adalah al-bahirah dan saibah dan wasilah dan ham. Wa amal an'amu allati yazkuruna nasmallahi 'alaiha. Dan ada juga hewan-hewan yang tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Dan juga tidak menyebut nama Allah ketika hewan ternak itu melahirkan dan ketika menyembelihnya. Jadi ada hewan ternak yang tidak boleh disembelih ketika melahirkan. Yang demikian ini menurut Imam As-Sadi. Wa qala Abu Bakr bin Ayyash an Asim bin Abi Nujud qala li Abu Wail atadri ma fi qawlihi wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna nasmallaha 'alaiha. Qultu la. Qala ya al-bahiratu kanu la yahzuna 'alaiha. Nah, ini ada satu riwayat daripada Abu Bakar bin Ayyas dari Asim bin Abi Nujud. Dia berkata kepadaku, yaitu Abu Wail, atadri ma fi qaulihi, apakah engkau mengetahui apa-apa yang tertuang di dalam firman Allah, wa an'amun hurimat zuhuruha, dan binatang-binatang ternak
diharamkan punggungnya untuk ditunggangi, diharamkan punggungnya. Wa an'amun la yazkuruna smallahi 'alaiha, dan binatang-binatang ternak yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Qultu, la, aku enggak tahu. Ya, tadi kan ditanyakan atadri ma fi qaulihi, apakah engkau mengetahui tentang firman Allah? Ya, wa an'amun haramun zuhuruha. Dijawab, qultu la, tidak. Qala, kemudian Abu Wail mengemukakan hiya al-bahirah. Jadi yang hewan itu adalah yang tidak boleh ditungganginya adalah hewan al-bahirah. Kanu la yahzuna 'alaiha, di mana mereka berhaji dengan tidak menunggangi bahirah. Wa qala Mujahid kana min ibilihim ta'ipatan la yazkuruna nasmallahi 'alaiha, dan telah berkata Imam Mujahid adalah ada dari unta-unta mereka itu kelompok ta'ipatan la yazkuruna nasmallahi 'alaiha, tidak menyebutkan, mereka tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, wala fi syai'in min sya'niha, dan tidak menyebutkan Allah pada sesuatu daripada keadaannya. La in raqibu, tidak menyebut nama Allah ketika menungganginya, dan ketika memerahnya tidak menyebut Allah, dan ketika menyemainya tidak menyebut Allah, dan ketika melahirkan beranak itu hewan tidak menyebut Allah. Wala in amalu syai'an, dan tidak menyebut Allah ketika mereka mempekerjakannya. Ibtara'an alaih. Jadi ini semua pengharaman ini semua adalah kedustaan atas nama Allah. Mereka mengada-adakan atas nama Allah. Ai alallahi wa kasban minhum fi isnadihim zalika ila dinillah wa syara'ahu. Ya. Iftara'an alaih. Perhatikan kalimat iftara'an alaih. Ya. Coba perhatikan iftira'an alaihi. Perhatikan Al-An'am iftira'an alaihi. Kalau dalam terjemahan artinya mengada-adakan atasnya. Ai alallah, mengada-adakan atas Allah, dan kedustaan daripada mereka di dalam menisbatkan mereka akan yang demikian itu kepada agamanya Allah dan syariatnya Allah. Fa innahu lam ya'zal lahum fi zalika wala radiyahu minhum. Maka sesungguhnya Allah tidak mengizinkan kepada mereka mengharamkan yang ini, menghalalkan yang ini. Allah tidak pernah mengizinkan kepada mereka pada yang demikian itu, dan Allah tidak pernah meridhoinya daripada mereka. Makanya dikemukakan mereka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Mereka mengada-adakan kedustaan dengan menyandarkan yang demikian itu kepada agamanya Allah dan kepada syariatnya Allah. Fa innahu lam ya'zal lahum fi zalika wala radiyahu minhum. Maka sesungguhnya Allah tidak mengizinkan kepada mereka tentang yang demikian itu, dan Allah tidak ridho daripada mereka. Saya jazihim bima kanu yaftaruna. Nanti kelak Allah mengancam karena mereka telah mengada-adakan kedustaan
atas nama Allah, saya jazihim bima kanu yaftaruna, nanti kelak Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka atas kedustaan mereka, atas apa-apa yang mereka adakan. Saya jazihim, nanti kelak Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka bima kanu yaftarun. Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan apa-apa yang mereka ada-adakan, dengan apa-apa yang mereka dustakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita. Ini juga mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati. Jangan sampai ada satu kegiatan, katakan kegiatan budaya yang sebetulnya itu bukan dari ajaran Islam, tapi kita katakan kepada khalayak ramai bahwa itu ajaran Islam, bahwa kegiatan itu disandarkan kepada Allah dan syariatnya Allah. Jangan sampai Allah telah memberikan kisi-kisi dan Allah telah menjelaskan agamanya dengan jelas. Oleh karena itu jangan sampai kita mencampur adukan, apalagi menyandarkan perkara yang bukan Allah ajarkan kemudian kita katakan ini adalah syariat dari Allah, ini adalah ajaran dari Allah. Itu jangan sampai ya. Karena apa? Allah akan memberikan ganjaran dan balasan kepada orang-orang yang mengada-adakan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut disandarkan kepada Allah, kemudian sesuatu itu disandarkan kepada syariat Allah, akan memberikan balasan kepada orang-orang tersebut. Mereka telah berdusta kepada Allah dan syariat Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.